Sementara itu, suhu di dalam reaktor nuklir semakin tinggi dan ditakutkan akan terjadi pelelehan inti nuklir. Lebih parahnya, alat pengukur suhu pada reaktor tidak berfungsi karena listrik yang padam, sehingga para teknisi tidak tahu seberapa panas suhu di dalam reaktor listrik. Oleh karena itu, Isaki menyuruh 2 orang teknisi untuk membuka katup secara manual. Ketika kedua teknisi itu masuk ke ruangan reaktor nuklir nomor 1, ternyata paparan radiasi di sana sudah cukup tinggi. Namun, akhirnya kedua teknisi itu berhasil membuka katup air reaktor nomor 1 secara manual. Katup reaktor nomor 2 dan 3 ternyata memiliki katup elektrik yang menggunakan baterai, sehingga masih aman. Isaki lalu melaporkan keadaan di setiap reaktor kepada Yoshida, yang kemudian bersikeras supaya pemadam kebakaran bisa datang ke sana. Hal ini berarti reaktor dalam keadaan siap meledak kapan saja. Isaki kemudian mencoba melakukan pencegahan ledakan dengan memberikan ide untuk membuat ventilasi di reaktor nomor 1 untuk membuang tekanan melalui pipa keluar. Namun, masalahnya adalah hal tersebut belum pernah dicoba di pembangkit manapun. Karena tidak adanya listrik, ventilasi harus dibuat secara manual. Isaki lalu meminta persetujuan dari misi pertama, dan tak lama kemudian petugas pemadam sayangnya, mereka masih tergolong. Namun, karena situasi yang semakin gawat, saat itu, Isaki mendapat kabar dari Yoshida bahwa tim Yoshida berhasil membuka katup reaktor yang tersisa dari jarak jauh, sehingga udara dan tekanan dalam reaktor dapat keluar. Mendengarnya, Isaki segera menyusul para teknisi tadi untuk membatalkan misi ketiga, saat situasi sudah mulai tenang karena semua katup ventilasi sudah terbuka. Terjadi perdebatan di antara para teknisi yang berbeda pendapat, tetapi untungnya Isaki segera menengahi dan menghentikan perdebatan itu seluruh negara dan sampai pada keluarga para teknisi. Dan supaya para teknisi muda untuk mengungsi. Mereka pun melakukan foto bersama sebelum. Masyarakat di sekitar PLTN segera diungsikan untuk menghindari paparan radiasi akibat ledakan tadi. Petugas pemadam kebakaran pun mengalami kesulitan karena kehabisan air untuk mendinginkan ketiga reaktor, dan harus memompa air lalu pun meledak dengan ledakan yang lebih besar dari sebelumnya. Akibat ledakan itu, dilaporkan bahwa 40 orang menghilang. Dalam situasi seperti itu, ternyata pompa elektrik yang ada di reaktor nomor 2 tidak berfungsi dan menyebabkan tekanan mencapai 740 kP. Yoshida akhirnya mengambil keputusan untuk meminta masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih aman, serta para prajurit militer yang membantu mereka. Namun, para prajurit militer menolaknya, karena mereka tidak akan pergi saat perang sipil sedang berjuang. Di malam harinya, ledakan kembali terjadi, namun tidak diketahui sumber ledakan itu dari mana. Setelahnya, Isaki, Yoshida, dan lainnya mendatangi tempat pengungsian untuk mengabarkan berita baik itu sekaligus meminta maaf kepada masyarakat. Namun, ternyata mereka malah disambut layaknya pahlawan. Diketahui setelahnya bahwa ledakan terakhir yang terjadi sebelumnya adalah ledakan kecil yang terjadi di reaktor nomor 2 dan 4. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2013, Yoshida meninggal karena kanker, dan para teknisi lainnya menghadiri pemakaman Yoshida, yang telah berperan besar dalam tragedi yang mengerikan. Isaki dan Yoshida merupakan pemimpin yang sangat bertanggung jawab dalam tugas mereka di PLTN Fukushima, yang hampir saja membahayakan seluruh Jepang akibat bencana yang terjadi. Kemudian film pun berakhir. Bencana memang sangat sulit untuk diprediksi, apalagi kita hindari. Namun, setidaknya kita harus selalu waspada jika sewaktu-waktu bencana itu terjadi. Keseriusan sebuah negara juga sangat penting dalam menangani pasca bencana, seperti contohnya Jepang yang sangat serius menangani sebuah bencana, sehingga negara tersebut dapat cepat bangkit pasca terjadinya bencana. Pemerintah juga harus mendukung para pemudanya sebagai aset negara di masa depan. Yang tua tentu membimbing yang lebih muda agar memiliki kemampuan dan perilaku yang baik, bukan malah mengajarkan perilaku buruk seperti korupsi yang hanya dihukum dengan hukuman ringan. Pesan moral yang dapat kita ambil, jika kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bertanggung jawab dan berada di barisan terdepan dalam menghadapi masalah, tanpa mengorbankan rekan kerja atau bawahan. Nah, setelah menonton alur di Fukushima ini, berapa nilai yang pantas kamu kasih untuk film ini? Silakan kamu berpendapat dan tulis di kolom komentar ya. Mimin pamit undur diri, terima kasih.